Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang apabila seluruh ranting pohon di muka bumi ini dijadikan alat tulisnya, dijadikan pensilnya, kemudian air-air di lautan dijadikan tintanya, maka tidak akan pernah mampu kita menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya lah kita banyak memuji Allah, mengucapkan tahmid alhamdulillah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Dan tentunya salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita mengerjakan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menjadi sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwatul hasanah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung berapa kalinya, sebanyak-banyaknya. Setiap kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan kalau perlu salawat Ibrahimi kita baca, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita baca karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah salah satu bapak monoteis, ya, bapak tauhid, ya, bapak tauhid kita. Seorang boleh dikatakan filosof yang sukses menemukan konsep ketuhanan. Ketika beliau melihat bulan, inikah Tuhan? Ternyata bulan tenggelam. Melihat matahari, melihat gunung dan lain sebagainya. Ya, makanya kalau dikatakan oleh dosen ana, ya, ketika belajar filsafat Islam dikatakan bahwa beda filsafat umum dengan filsafat Islam. Filsafat umum itu bisa menjatuhkan orang kepada kekufuran rata-rata. Ya. Dia mengalami kegelitan intelektual, ya. Sok berpikiran ala filosof. Tapi kalau filsafat Islam, kita sudah menemukan konsep ketuhanan. Ya. Dengan melihat ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di hadapan mata kita. Ya, tinggal bagaimana merasionalisasikan, ya, ayat-ayat qauli dan ayat-ayat qauni. Ayat-ayat itu apa sih? Tanda-tanda, ya, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita sombong. Mustahil Tuhan ada, belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Padahal kalau kita lihat, antum lihat orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam rata-rata para ilmuwan. Maka seorang doktor itu ketika mengatakan ateis alasannya tidak menemukan konsep ketuhanan, adanya Tuhan secara ilmiah, justru dia telah mengingkari, ya,
ilmu pengetahuan. Ya, dia kurang mendalam melakukan istiqra, penelitian. Ya. Masya Allah. Ya, kita bisa keluar dari tema nanti. Itu perbincangan santai saja kalau yang ke sana. Kita sedang membahas kitab saat ini. Jadi agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini adalah sempurna. Jangan sampai kemudian kita ragu dengan agama kita sendiri. Kemudian kita mengatakan semua agama itu sama. Ya. Dan tidaklah lisan ucapan itu keluar kecuali dari orang-orang liberal. Kita lihat, anak tidak pernah menemukan seorang panditji, seorang pendeta, seorang biksu dan lain sebagainya, orang-orang di luar Islam mengatakan semua agama itu sama, kecuali orang Islam. Dan ketiga-tiga orang Islam yang bagaimana ini? Ya, kalau dia seorang ustaz, kalau dia seorang ulama, udah pasti ulama su. Bagaimana mungkin seorang ulama mengatakan semua agama itu sama? Inna dina indallahil Islam. Berarti dia meragukan agamanya sendiri. Ya, meragukan agamanya sendiri. Ya. Ingat, kalau kita meragukan salah satu apa yang datang dari Allah dan Rasulullah, faqad kafar. Kafar ijma'an. Ya, kafir secara ijma'. Ya, siapapun yang mengatakan semua agama itu sama, semua ustadz yang adil, semua ulama yang adil mengatakan dia telah kafir. Ya, Buya Yahya kafir. Ya, siapa yang mengatakan? Ya, siapa lagi? Apalagi asatis dari kalangan salafi. Ya, jangankan perkara akidah, perkara ibadah saja sangat strength mereka. Milih-milih, ya. Nah, tapi kalau sudah bicara akidah harus sama. Mengatakan semua agama sama, kafar ijma'an, kafir secara ijma'. Ya, walaupun alasannya ini omongan politis saja, tidak. Kalau antum mau belajar bagaimana ucapan-ucapan yang berkaitan dengan agama tertentu tapi tidak berimpak negatif pada kita, contoh statementnya seorang Anies Baswedan ketika mengucapkan selamat Natal, dia tidak mengatakan saya, keluarga saya, tapi atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, dia tidak. Ya, dia tidak. Nah, kita jangan sampai mengalami kegenitan intelektual. Kegenitan intelektual saja bisa menjatuhkan kita kepada kesesatan, apalagi kegenitan akidah. Ya, kegenitan akidah ini bahaya sekali. Baik, semoga kita kelak istiqamah di atas agama Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian berhaklah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan akhwati fillah, janallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita memasuki maqid yang ke-9 dari 20 maqid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Tentang ini kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ya, kitab yang berisi ringkasan pengagungan terhadap ilmu, orang-orang yang mengagungkan ilmu itu seperti apa. Dan kitab ini bukan hanya untuk muta'allim, tapi juga untuk mu'allimnya. Bukan hanya untuk seorang penuntut ilmu, tapi untuk seorang pemaparan ilmu, seorang ustaz juga, ya. Seorang ustaz, seorang ulama juga perlu membaca ini, ya. Yang ke-9 ini, ya, berkaitanlah dengan judul kita, ya. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ya, bersabar dalam menuntut ilmu dan bersabar dalam mengajarkannya. Ya. Bersabar di dalam menuntut ilmu dan bersabar dalam mengajarkannya. Ya. Jadi di sini objeknya siapa? Objeknya siapa di materi ini? Objeknya adalah yang mu'allim dan muta'allim. Artinya kita sebagai thalabul ilmi harus sabar dalam menuntut ilmu. Ya, slow tapi pasti. Slow but sure. Slow tapi pasti. Jelas, ya, rujukan dan lain sebagainya, ya. Jelas tertata jadwalnya dan sebagainya. Ya. Enggak boleh
nggak boleh tergesa-gesa. Begitupun seorang guru ketika memahami pelajaran, memahamkan pelajaran kepada thalibnya, ya, harus sabar, ya, harus sabar. Ya, kalau mau marah, ya sebenarnya kalau santri yang thalib yang dikaruniai akal ketika melihat mata guru udah beda, itu udah seharusnya udah paham guru lagi udah senang. Ya, ini kisah tentang Imam Syafi'i rahimahullah taala dengan muridnya Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Imam Rabi' bin Sulaiman ini adalah murid Imam Syafi'i paling bodoh di antara murid-muridnya yang lain. Ya. Ya. Tapi Imam Syafi'i enggak membodoh-bodohkan dia di hadapan temannya. Enggak marahin dia di hadapan teman-temannya. Kau nih kayak gitu beda paham-paham. Nah, kalau guru kan banyak kayak gitu ya. Sama muridnya ya. Dia di hadapan orang banyak, di hadapan teman-temannya. Kau nih kayak gitu beda paham. Harus macam mana lagi nak jelasin? Benar tidak? Ya. Yang ngangguk-ngangguk berarti yang pernah digituin sama gurunya. Ya. Nah, Imam Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ini yaitu ya memang bodoh gitu. Susah dibilangin. Tapi kemudian ikhwan fillah azanallahu iyyakum, Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak putus asa, terus diulang-ulang, terus diingat-ingatin. Ya. Sebagaimana kalau anak masalah apa saja pasti anak kaitkan soal disiplin. Sendal di luar bagaimana kondisinya? Berantakan apa rapi? Hah? Jangan, nanti ada orang kafir lewat. Ini bentuk masjid, jamaah masjid. Sendal berantakan, centang pelena. Ya. Motor rapi tidak? Oke, baik. Lanjut. Imam Syafi'i rahimahullah tidak putus asa. Terus diingat berulang-ulang sampai sewaktu-waktu Imam Syafi'i rahimahullah ini ya datang ke rumah si muridnya. Lihat. Guru yang bijak seperti itu datang ke rumah si muridnya. Kalau nggak datang, kalau zaman pengalaman Anda menjadi seorang guru, ya sampai sekarang mungkin kalau Anda melihat di WA, Anda suka membangun komunikasi dengan orang tua murid. Ketika Anda saksikan bahwa murid ini agak lamban seperti itu, agak lamban, karena mau ke rumahnya lumayan jauh, ya lumayan jauh, ya. Itulah makanya kita itu tidak bisa dibandingkan dengan generasi terdahulu. Ya, mau siapapun dia, mau ustaz, mau ulama, enggak bisa. Bagaimana sahabat Jabir ya radhiyallahu ta'ala untuk menemukan satu hadis beliau berjalan 3 bulan PP. Ya. 3 bulan, 1 bulan PP. Ya, 30 hari. PP. Ya. Kalau kita enggak ada pakai motor masih. Nah, ada komunikasi dengan orang tua. Zaman makin canggih, itulah makanya katakan semakin majunya zaman Islam itu semakin dimudahkan seharusnya membangun komunikasi itu. Murid kita susah diberi pemahaman. Imam Syafi'i akhirnya mendatangi Imam Rabi' bin Sulaiman. Kenapa disebut imam? Karena beliau akhirnya menjadi seorang ulama. Karena apa? Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendatanginya, mengajarinya, tidak paham juga, Imam Syafi'i bukan nyerah, tapi ikhlas menerima kondisi muridnya, tapi dibarengi dengan doa. Ya, muridku, sampai sinilah batas kemampuanku mengajarimu. Selebihnya engkau berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau diberi pemahaman. Ketika diberikan ilmu, ketika disampaikan ilmu, engkau mudah mengamalkan, mudah memahami. Dan akhirnya ikhwan fillah azanallahu iyyakum, berkat doanya doa gurunya yang ikhlas ini pun akhirnya Imam Rabi' bin Sulaiman ini menjadi ulama besar, ya, dan salah satu daripada ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah. Syahidnya apa di sini? Ikhwan fillah azanallahu iyyakum. Imam Rabi' bin Sulaiman sebagai thalib, dia sabar mendengarkan nasihat gurunya yang berulang-ulang, ya, yang berulang-ulang. Antum kalau tilawah lagi ngaji, belajar tahsin,
Guru mengulang-ulang, mentalakikan berulang-ulang ayat yang sama, sabar sebagai thalib. Ya. Karena standar kebenaran ketika talaki itu guru kita, bukan suara kita. Kita baru bis, ulang, kata guru kita ya. Padahal maksud guru kita apa? Saat dia mentalakikan kita, bis, kita masih bis. Nir, ulang, nir. Apa yang salah? Nir, bukan nir. Jangan dimiringkan, jangan diimalahkan. Ya. Nir, ya nir, iya gitu. Nanti ada saatnya kasrah menjadi imalah. Itu ketika di kalimat bismillahi majriha. Ya. Itu pentingnya belajar guru dengan yang sudah memiliki sanad. Baik. Sabar. Ya. Itu Imam Rabi' bin Sulaiman. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga sabar ketika mengajarkannya, bahkan mendatanginya. Kalau zaman sekarang nggak bisa mendatangi, ditelepon orang tuanya, diajak ketemu, Pak, boleh bicara empat mata sebentar. Ini Pak, mungkin bisa lah. Anak kita ini masalahnya apa ya, Pak? Dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan kita sebagai guru hanya datang, ngajar, ngisi absen, pulang. Datang, ngajar, ngisi absen, pulang. Datang, ngajar, ngisi absen, pulang. Apalagi kita digaji. Ada setiap sen yang itu akan menjadikan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa sembarangan. Jadi kalau antum lihat, guru ini killer, bukan gurunya killer, dia ngerasa ini dia gak bisa sembarangan ngajar gitu. Ya, ini ilmu. Apalagi guru itu yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, gak bisa sembarangan. Jadi bukan guru kita killer, guru kita terus strength, berjuang, berusaha amanah. Ya. Karena dakwah, karena mengajar itu dia anggap bukan sebagai sebuah job, bukan sebuah job, tapi sebagai duty-nya, kewajiban dia sebagai manusia, sebagai makhluk yang mendapat stempel dari Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu udah stempel yang Allah kasih kepada kita, misalnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, kamu tuh manusia terbaik, umat terbaik yang Allah utus untuk manusia, kemudian menyeru mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka kepada yang mungkar. Bagaimana mungkin kita sudah diberi stempel manusia terbaik, umat terbaik oleh Allah, tapi cara kerja kita tidak memberikan yang terbaik? Bahaya. Ya, bagi itu amanah. Ya kalau memang kita nggak sanggup menjalankan amanah itu hands up saja, terus terang, ya kan? Daripada kita melalaikan amanah, karena besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuh ke dalam karakteristik munafik. Bukan langsung munafik ya, teman kita yang misalnya janjian jam 10 datang jam 11, munafik ente, bukan. Ya, dia ingkar janji itu. Munafik itu, munafik apa? Radit? Munafik apa? Tabi'i. Bagus. Siapa yang tembak-tembak? Ya. Supaya paham, ya. Di sini Anda bukan tukang obat, ya. Anda sendiri yang ngomong, ya. Nanti akan Anda tanya, ya. Jadi konfirmatif. Baik. Jadi itu kisah. Ini baru kita bahas judulnya tentang bersabar ketika menuntut ilmu dan bersabar ketika mengajarkan ilmu. Dan ini bab ini, ya, yang disasar adalah, ya, thalabul ilmi dan juga gurunya, ya, muta'allim dan mu'allim yang disasar. Kenapa kita harus sabar? Ikhwan fillah azzamallahu wa iyyakum. Apa dikatakan Syekh di dalam paragraf pertama dari kitabnya? Id kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabr. Karena setiap perkara yang jalil, ya, minal umur, ya, perkara yang agung dari setiap perkara, la yudraku illa bis-sabr,
tidak akan sampai, tidak akan dicapai illa bisabri, kecuali dengan kesabaran. Ya, jalilin minal umur, perkara yang agung, ya, perkara yang mulia, tidak akan pernah kita capai, ya, kecuali dalam kesabaran, kecuali dengan bersabar. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabul ma'ali, dan hal yang paling agung atau terbesar, ya, sesuatu yang terbesar atau hal yang terbesar yang menggambarkan hal demikian adalah sesuatu yang mulia, ya, al-ma'ali, ya, sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, tasbiruha alaih, yaitu kesabaran harus ada pada diri. Ya. Jadi ini sesuatu yang agung, ya. Kesabaran harus ada pada diri kita. Bila kita ingin mencapai sesuatu yang kita tuju, ya, dan kita ingin berhasil dengan hasil tersebut, dengan usaha tersebut, maka kita harus bersabar. Walihada kana sabru wal masubaratu ma'muran bihima li tahsili aslil iman tarah. Dan itulah, ya, sebabnya, dan inilah sebabnya, ya, kana sabru wal masubaratu ma'muran bihima li tahsili aslil iman tarah. Dan inilah sebabnya, ya, kesabaran, as-sabru wal masubaratu, dan ketekunan, ma'muran, diperintahkan bihima keduanya, ya, litahsini asl iman taratan, ya, sebagai tanda, sebagai bentuk keimanan pada waktu tersebut. Walitahsili kamalihi taratan ukhra, untuk mencapai kesempurnaan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi dalil mengenai perintah sabar, ya, perintah bersabar adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Ya. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, kemudian bersabar dengan kesabaran tersebut. Isbiru wasabiru, bersabar dengan kesabaran tersebut. Isbiru wasabiru, artinya apa? Ini dalil yang enggak ada, ya, dalil untuk mematahkan ungkapan sabar itu ada batasnya. Yang membatasi kesabaran itu adalah hawa kita, syahwat kita, nafsu kita, diri kita sendiri yang gak mampu untuk bersabar. Jadi bukan sabarnya itu sendiri yang memiliki batas, tapi kitalah yang membatasi. Ya, kalau kita membatasi kesabaran, berkata kesabaran ada batasnya, itu artinya kita membatasi diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkata, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Selama kita isbiru wasabiru, mengamalkan ini isbiru wasabiru, selama itulah Allah sedang bersama kita. Nah, momen ini kita gunakan untuk apa? Berdoa banyak-banyak, ya. Karena setiap apapun masalah dalam hidup kita itu solusinya itu, ya, wasta'inu bisabri wassalah. Enggak ada berat dengan masalah anak Ustaz, ada enggak solusi lain? Ya enggak ada, itulah solusinya. Anak menghadapi mertua yang lisannya astagfirullah Ustaz, tidak kuat anak. Apalah solusinya? Ya, pindah dari rumah. Enggak bisa Ustaz. Ya, enggak bisa. Ya bersabar antum, sholat antum. Ada enggak yang lain Ustaz? Cerai antum semua pasangan antum? Enggak mau. Jadi emang enggak ada
ada solusi lain menghadapi mertua yang gitu, ya. Khususnya ibu kita ya, sebagai laki-laki terhadap istri kita, ya. Kalau kita julidin sama ibu mertua kita, ya kita laki-laki, kita tinggal caw, yang macam-macam, Bu. Saya tinggal janda mana Ibu? Enggak ya. Intinya sabar apapun masalah ujian dalam hidup kita itu, ya sabar, sholat. Nggak ada yang lain. Bunuh diri, masalah lebih besar. Ya. Masalah lebih besar dan lebih kekal. Masalah di dunia ini sebentar. Kalau kita mati udah selesai masalah itu. Ya, udah selesai. Kita ada masalah, kita hubungin Allah dulu, dikasih jalan sama Allah. Sekali lagi, ya. Coba antum belajar dari Bunda Siti Hajar. Ya. Siapa itu? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak masih merah di tengah gurun yang panas, suaminya pergi. Suaminya kemana? Pergi. Untuk apa? Ya, mematuhi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba kalau istri zaman sekarang kayak gitu, ada enggak? Enggak. Ya karena apa? Memang kualitas generasi terdahulu itulah kualitas terbaik. Ya. Kita jangan nuntut bahwa contohlah Bunda Siti Hajar. Kita marahin istri kita gitu kan. Ente sudah jadi Nabi Ibrahim loh. Jangan, tidak boleh. Karena apa? Karena saya sampaikan kalau ini nasihat pernikahan, istri kita itu jangan kita samakan seperti Bunda Aisyah, jangan disamakan dengan Bunda Khadijah, jangan disamakan dengan Siti Fatimah Zahra, jangan disamakan dengan Bunda Siti Hajar. Istri kita itu adalah wanita akhir zaman, sama seperti kita lelaki akhir zaman, yang sama-sama ingin menjadi pribadi yang taat, yang terus memperbaiki diri. Kita tidak akan pernah mampu menyamai kualitas nama-nama yang disebut tadi, karena kita bukan Ibrahim, karena kita bukan Muhammad, karena kita bukan Yusuf alaihissalam. Bahkan mungkin bisa jadi kita adalah Fir'aun yang keji sama istri kita. Betul tidak? Kalau marah dihina istrinya. Udah ngaji padahal, kenapa angkat? Iya, ini ada yang curhat. Komunikasi, baru nikah, lisan suaminya amin. Ya. Salah dewek ngaku nanya. Ya. Baru nikah nanya dulu pacaran berapa kali. Kan ada apa nak disebutnya? Kalau bahasa berang tuh lanang bengak gitu. Buyan gitu. Enggak boleh kita tanya itu. Masa lalu istri kita itu milik dia. Enggak boleh ditanya. Dulu pacaran berapa kali? Akhirnya udah bilang 3 kali. Ngapain aja? Jujur aja sama abang, enggak apa-apa. Nah sudah, ini apa repot nih gitu ya. Enggak usah ditanya. Ya. Yang kita nikahi adalah dia yang sekarang. Dia yang masa lalu berdei. Ya. Dihina istri. Inilah lelaki yang seperti Fir'aun terhadap Asia. Ya. Jangan sampai, ya. Ya, jadilah kita pribadi-pribadi akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa ingin memperbaiki diri dan ingin memiliki istri yang juga sama-sama memperbaiki diri. Baik. Jadi kita harus sabar dengan kesabaran tersebut. Ya. Dengan begitu terus kita berdoa kepada Allah. Allah terus bersama kita Insyaallah. Kemudian di ayat lain masih dalam surah Ali Imran juga, ya, sambungannya, ya. Al-Kahfi ayat 28. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, maka bersabarlah kamu
ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan senja dalam rangka mengharap wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wajah Allah ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima, ya, kita tetapkan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wajah, jangan bayangin wajah Allah itu seperti wajah kita, ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan siapapun. Maka sebagian ulama mengatakan wajah di sini adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita kelak mendapatkan wajah Allah, tidak melihat wajah Allah, ya kita berarti adalah hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi wal ibkar. Wal 'ashyi yuriduna wajha. Nanti kayak lain. Ya. Jadi kita harus bersabar. Ini bersabar sama guru kita. Ya. Bersabar sama guru. Kalau guru lagi ngomong kaki motong tuh, ya, dengar. Guru yang menyeru, mengajak kita mengingat Allah di waktu pagi dan petang, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersabar sama guru. Ya. Qala Yahya bin Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Berkata Yahya bin Abi Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hiya majalisul fiqh. Jadi Yahya bin Abi Katsir menafsirkan Al-Kahfi ayat 28 ini, yang dimaksud bersabar dengan guru kita ini bersabar dalam majelis fikih. Ya. Fikih, faqih, mendalam. Ya. Mendalam. Ya, mendalam. Jadi kita harus bersabar. Iya, nah. Kita harus bersabar. Belajar fikih loh. Ada berapa mazhab? Yang masyhur ada berapa mazhab? 4. Kalau antum buka kitab revolusi fikih, ada mazhab Sauriyah, ada mazhab Laitsiyah. Ya. Ini Sauriyah ini mazhabnya Imam Sufyan ats-Tsauri. Kalau Laitsiyah ini Imam Lais bin Sa'ad. Yang ini mereka tenggelam, tapi tenggelamnya elegan. Tenggelamnya enggak dengan fitnah. Tenggelamnya elegan. Ya. Contoh di Damaskus itu dulu mazhab Sauriyah itu sekitar 10 abad. 10 abad 10 tahun punten ya. Apa? 10 tahun ya. Ya, 10 abad kebanyakan, ya. 100 tahun berarti. Sekitar 10 tahun. Akhirnya hilang mazhab tersebut di Damaskus. Apa mazhab di Suriah sekarang? Syafi'i. Dan bagaimana cara tanda kutip menghilangkan mazhab Sauriyah tadi? Qadinya saat itu adalah seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Dan dia kemudian mengadakan perlombaan sayembara untuk seluruh masyarakat Damaskus, siapa yang mampu menghafal muqarrar, kitab-kitab Imam Syafi'i maksudnya, akan mendapatkan hadiah. Akhirnya banyak yang menghafal kitab-kitab Imam Syafi'i. Ya. Akhirnya lama-lama mereka bermazhab Syafi'i. Ya, bermazhab Syafi'i. Elegan gitu. Bukan dengan fitnah. Sauriyah itu mazhab apa? Ya. Langsung dibilang ciri-ciri teroris itu adalah Salafi Wahabi misalnya. Ini kan lucu. Ya bikin aja sayembara kita menghafal kitab ini, kitab itu. Politik yang dilakukan oleh Qadi Damaskus dulu untuk tanda kutip menghapus mazhab Sauriyah, Imam Sufyan ats-Tsauri, elegan tidak? Elegan. Seharusnya begitu, bukan saling menyudutkan. Bukan saling menyudutkan.
menyudutkan. Nah, majelis fikih banyak fikih ini, ikhwan fillah azanallahu ya. 4 ini saja. Ya. Kalau belajar fikih Hambali, Anda dengan Syekh Amir Bahjat hafizahullah. Itu memang ulama Hambali. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh bermadhab, ya. Kalau dia levelnya sudah ijtihad, mujtahid mutlak, dia orang yang pintar, mujtahid lah pokoknya. Bayangkan mujtahid mutlak, silakanlah tidak bermazhab. Ya. Silakanlah tidak bermazhab, silakanlah gali sendiri. Sahih Bukhari tadi. Imam Bukhari saja bermazhab. Ya. Kita boleh bermazhab itu boleh. Yang enggak boleh itu ta'assub dengan mazhab. Itu yang enggak boleh. Kita bermazhab Hambali merendahkan mazhab Syafi'i. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Imam Syafi'i itu mujtahid dan gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Gurunya ke atas Imam Malik. Ya. Jadi bermadzhab itu boleh. Dan lama belajar. Makanya Imam Yahya bin Abi Katsir menafsirkan Al-Kahfi ayat 28 ini adalah yang dimaksud adalah bersabar dengan para guru kita dalam majelis-majelis fikih. Ya. Dalam majelis-majelis fikih. Ya. Jadi kita lihat contoh ya, majelis fikih. Kenapa kita harus belajar fikih? Ya. Contoh, dulu awal-awal pandemi. Ya, awal-awal pandemi. Itu kan masjid yang pertama bikin jarak 1 meter itu kan antara jamaah satu dengan jamaah yang lain itu kan Surabaya, Jawa Timur. Jangan remehkan ulama Jawa Timur. Ulamanya ya, yang benar-benar ulama. Ana baca tulisannya, benar semua, ada semua referensi. Ya. Ana share dalam sebuah grup, habis dibully. Ini siapa yang nulisnya? Ya, tidak sah sholat yang berjarang-jarang itu, tidak diterima. Wajib merapatkan saf. Ya. Gak baca sampai tuntas, baca cuma awal, tengah, akhir. Siapa yang suka baca kayak gitu? Ya. Bahaya ya. Baca, apalagi baca perkara agama, paragraf pertama, tengah, sama akhir. Kalau baca koran terserah antum lah. Ya, awal, judul, paragraf pertama, tengah, akhir, terserah lah baca berita. Ya, koran gitu ya. Tidak wajib juga gitu nah. Tapi kalau orang yang memang monster ya, monster buku ya, pasti baca tuh lah. Ya, hobi baca tuh pasti baca. Untuk menambah apa? Sakofah, wawasan. Terkadang kalau kita nggak punya wawasan kita jadi jumut gitu, ya. Kan sudah jelas boleh sholat berjalan karena masa pandemi habis dibully. Oh iya, ahli subhat dan lain sebagainya dengan berbagai macam stempel. Tapi belakangan akhirnya Saudi juga melakukan yang sama, Madinah juga melakukan yang sama. Ya, lihat. Karena apa? Nggak sabar. Kita tawakuf dulu. Kalau dalam perkara agama, ya, kita belum dapat ilmunya karena kebetulan kita memang berbeda referensi, gitu ya. Kita tawakuf dulu, diam dulu, jangan nyalahin dulu, diam dulu. Kalau kita punya guru, kita tanya, Ustaz, benar nggak? Benar nggak? Nah, seperti itu, fikih. Maka harus sabar. Wala yuhassila ahadun ilma illa bisabr. Dan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan bersabar. Kembali kepada Yahya bin Abi Katsir aidan. Ya, berkata Yahya bin Abi Katsir juga, la yustata'u al-ilmu birahatil jism. Tidak akan sampai kepada ilmu ya orang yang berleha-leha. Tidak akan sampai kepada ilmu orang yang berleha-leha. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak akan sampai kepada ilmu atau tidak akan mampu memiliki ilmu ya, orang-orang yang berleha-leha ya, dari jasad yang berleha-leha. Males-malesan ya, males-malesan
Gak sampai kita kepada ilmu, serius. Ya, hari ini datang, besok enggak. Mending enggak datang itu uzur syar'i. Mending ketika enggak datang tuh nanya, ada catatan enggak? Hubungin temannya. Jadi memang uzur bil jahal itu di zaman ini enggak berlaku, ikhwan fillah. Azanallahu wa iyyakum. Kita yang di Jambi ini, kita di kota Jambi ini, yang kita bisa beli kuota, yang di tangan kita ada gadget, di rumah kita ada laptop, ada yang mendukung itu semua untuk belajar, tapi kita masih awam masalah agama, nggak ada uzur. Kita bisa tergolong orang-orang yang apa? Mu'rid. Ya. Apa siapa? Apa aneh? Ya. Jangan sampai kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Gara-gara apa? Kita banyak ya, kita berpaling dari peringatan Allah. Ya. Waliyahzubillah. Ada jadwal kajian. Kita nggak ada dorongan. Lain kalau ada uzur syar'i. Ya. Nah, besoknya hubungin teman kita, kan punya HP. Apa tema hari ini? Apa poin-poinnya? Fotoin dong. Share di grup dong. Begitu loh. Dan antum share di grup. Kalau memang nyata share di grup. Supaya apa? Dapat pahala amal jari itu dikejar. Ya, enggak boleh kita menyembunyikan ilmu. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ya. Kemudian fa bisabri yukhraju mim ma'aratil jahl. Karena dengan kesabaran dapat mengeluarkan seseorang dari min ma'aratil jahl, dari buruknya kebodohan. Ya. Dengan bersabar dapat mengeluarkan seseorang dari buruknya kebodohan. Sabar saat di majelis ilmu ini. Dengar setiap ucapan guru, catat setiap poin yang kita tangkap. Jangan dibiarkan lepas. Ya. Khatirah. Karena majelis ilmu, ketika kita menghadiri majelis ilmu itu seperti kita memasuki hutan belantara, memasuki padang rumput untuk apa? Untuk berburu. Kalau kita tidak fokus, buruan kita akan lepas. Ibaratkan kita memanah. Nah, benar nggak nih dari jari anak tangan? Pian, udah benar belum? Ya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita hadir majelis ilmu tuh bengong kayak gitu. Catat. Ketika kita datang ke majelis ilmu seperti kita sedang memasuki hutan. Kita menjadi seorang pemburu yang harus fokus. Kalau tidak, tembakan objek kita itu, buruan kita akan lepas. Guru kita ngomongnya cepat. Ya. Dengar, nanti ada dapat poin, catat langsung. Seperti itu. Jangan berleha-leha. La yustata'u al-ilmu birahatin jism. Tidak akan pernah mampu sampai kepada ilmu orang-orang yang berleha-leha. Ya. Tidak akan pernah sampai kepada ilmu. Maka sabarlah ketika dalam majelis ilmu. Fa bisabri yukhraju min ma'aratil jahl. Karena dengan kesabaran dapat mengeluarkan seseorang dari buruknya kebodohan. Wa bihi tudraku ladzatul ilmi. Maka dengannya kalian akan menyadari lezatnya ilmu. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang membuat kita ini mudah futur? Karena kita kurang menuntut ilmu. Apa yang membuat kita ini suka terburu-buru? Misalnya, itulah Ustaz, anak sudah hijrah ya 3 bulan, tolong carikan anak istri Ustaz. Allah Ta'ala.
Kaget dulu, bro. Sholatnya bagaimana? Ya, subuhnya masih pontang-panting enggak? Kalau subuh masih pontang-panting, janganlah. Kasihan anak wong. Ya, kasihan anak orang. Ya, kan nikah itu ibadah sepanjang masa. Ya. Yang apalagi kalau 5 tahun pertama itu, waduh. Masya Allah, badainya ada saja. Ekonomi. 5 tahun kedua itu biasanya kecemburuan. Kecemburuan. Biasanya istri kita tuh udah mulai memperlihatkan kecemburuan. Wah, kalau cemburu, perempuan kalau cemburu kayak harimau, serius. Ya, udah, ya, harus hati-hati. Nah, 5 tahun ketiga ini alhamdulillah masuk 5 tahun ketiga, tapi 12 tahun ya, 5 tahun ketiga. Agak nyaman sih dikit, agak nyaman gitu ya. Istri udah mulai cinta banget sama kita gitu kan. Maksudnya itu istri kita itu udah paham sama kita, ya. Dia udah nggak banyak nuntut lagi, ya. Dia hanya support, ya. Hanya support kita terus, ya. Nggak banyak nuntut lagi. Ya ini karena kita, apalagi kalau kita memang benar-benar juga membekali istri kita, ya. Ya, istri kita punya skill, kita upgrade skill istri kita dukung, ya, menjadi mandiri gitu kan, ya kan? Ya rezeki dari Allah, ya, rezeki dari Allah, ya. Seperti saat ini kan, ya, agak 5 tahun ketiga ini agak tenang ekonomi, dari sisi ekonomi agak tenang, ya, agak tenang. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi karena Allah udah memudahkan kita memahami ritme kehidupan dalam rumah tangga. Maka nanti dulu kalau baru hijrah 3 bulan, kaji dulu. Bahasa mana kaji? Ya. Kaji dulu. Ya. Banyakin ilmu dulu, belajar dulu. Ya. Banyak kok ulama dulu yang menjomblo sampai meninggal dunianya. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wafat dalam keadaan masih jomblo. Apakah mereka ingkar sunnah, tidak mau menikah? Mereka mau menikah, tapi saking merasakan lezatnya ilmu, udah nggak ngebet lagi. Kalau jodoh ya alhamdulillah udah ikhtiar, nggak jodoh ya udah selesai gitu loh. Dari ikhwah ini Anda buktikan gitu, ya, jauh dari istri, nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Ya kalau kawan-kawan kadang-kadang, wah punya istri lagi lah di sana gitu kan, ya. Wah nggak ada tempat pelampiasan dan lain sebagainya, ya, nggak kepikiran. Karena apa? Karena sudah berurusan dengan ilmu, udah menikmati lezatnya ilmu itu, ya. Nggak apa-apa kok ikhwah. Kalau bertanya soal fikih itu, nggak apa-apa kok mendalam, apalagi fikih rumah tangga. Terutama antum misalnya, khususnya laki-laki yang menikah itu karena faktor ada tempat untuk dari sisi biologis, ya, dari sisi biologis. Coba tanya yang sudah berkeluarga, intensitas dalam hal pembunuhan biologis itu kayak mana? Ya, hati-hati, ya. Kalau itu orientasinya ya masalah biologis, hati-hati, rusak gitu, ya. Baik. Jadi rasakan lezatnya ilmu, ya, rasakan lezatnya ilmu. Wasabru al-ilmi naw'an. Bersabar di dalam menuntut ilmu itu ada 2. Kata Syekh di sini. Ahaduhuma, yang pertama, sabrun fi tahammulihi wa akhdhi. Sabar di dalam menimba ilmu, wa akhdhi, dan mengambil ilmu. Sabar, yaitu di majelis ilmu ini, ya bersabar. Jangan buru-buru, jangan nak cepat,
Jangan cepat selesai. Serahkanlah kepada guru kita kapan selesainya. Serahkan kepada syekh kapan selesainya. Ya. Fal hifzu yahtaju ila sabrin. Maka menghafal perlu kesabaran. Nah, ini bagi para santri, bagi para talabul ilmi yang lagi menghafal Quran, menghafal hadis, ya. Yahtaju ila sabrin. Dia membutuhkan kesabaran. Ya jangan ini ya. Apa namanya? Para penghafal Quran yang lagi menghafal Quran. Yang lagi menghafal Quran. Sabar. 1 ayat, 2 ayat cukup. Itu saja dulu. Ya. Karena menghafal Quran itu ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum adalah rezeki dari Allah. Sebagaimana rezeki kita butuh ikhtiar. Kita harus, yang penting kita ikhtiar menghafal Al-Qur'an. Batalkan. Udah. Ya. Perhatikan. Menjadi seorang hafiz Quran itu adalah rezeki dari Allah. Sebagaimana rezeki, ya kita harus ikhtiar. Jadilah penghafal Quran. Kita bikin program khusus menghafal Al-Quran. 1 hari 1 ayat, enggak masalah kok. Apalagi yang non pondok. 1 hari 1 ayat. Kalau yang pondok ya 1 hari 1 lembar misalnya. Ya. Misalnya habis zuhur, mujahadah tuh. Ya, mujahadah. Ya. Misalnya kan 1 ayat, 1 halaman itu kan 15 baris, ya. Ya terkadang ya cuman ada 5 ayat, ada 1 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Nah, ya, bagus. Tentang apa? Tentang hutang, ya. Itu kan Islam ya, bahas hutang. Swing 1 ayat penuh gitu, 1 halaman penuh gitu ya. Luar biasa agama kita. Inna dina 'indallahil Islam. Ada yang ragu dengan kesempurnaan agamanya? Waliyazubillah. Ya. Baik. Jadi menghafal itu perlu kesabaran. Ya. Sekarang kita rezeki. Ya, rezeki. Mula-mula, ya. Mula-mula. Ya. Jangan sampai kita ini sudahlah. Udah hafal, langsung menghadap ke guru. Baru baca yang pertama, wa id akhadna mitsaqakum. Lah kayak gitu pula. Jangan dulu, tunggulah. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na. Gurunya tak sabar tuh. Ngafal dulu. Mundur, ya. Ngafal dulu. Jangan, karena di belakang teman kita mungkin sudah hafal. Ya. Sabar. Dan diulang-ulang salah satu yang para penghafal. Apa dikatakan Abu Ishaq Asyirazi, ya? Beliau mengatakan bahwa ketika beliau menghafal pelajaran, dia 70 kali dibaca. 70 kali dibaca. Kemudian Al-Husain bin Abu Bakar Al-Nasaiburi, ya, tidak akan berhasil suatu hafalan kecuali diulangi hingga 50 kali. Berkali-kali. Jadi, adakah metode menghafal Quran? Lupakan metode. Ya, lupakan metode. Lihat 20 kali. Ulangi 20 kali. Ya. Pahami ayat 5 kali. Ya. Kaitkan ayat 5 kali. Nyetor 1 kali. Apa itu bacaannya? Lupakan. Nyambung enggak? Lupakan metodenya. Menghafal Quran itu lupakan metodenya. Ya. Jadi kalau tanya Ustaz, ada enggak metode menghafal Quran? Ana pasti jawab lupakan metodenya. Antum menghafal. Lihat.
ya 20 kali. Ulangi 30 kali. Pahami 10 kali. Ya. Kaitkan ayatnya. Ya. 5 kali. Nyetor 1 kali. Ya. Jadi apa? Lupakan metodenya. Ya. Dan lupakan metodenya ini harus bersabar. Gagal paham. Ya, risiko tidak ditanggung Ustaz. Di akhir majelis silakan bertanya. Paham tidak? Enggak, dadang. Nah, sudah. Ya. Menghafal Al-Quran itu lupakan metodenya. Ya. Coba. Apa antum? Antum ya. Apa? Lupakan metodenya. Apa saja tadi? Lihat. Terus? Pahami ayatnya. Kaitkan dengan Artinya. artinya. N-nya nambah. Hah? N-nya apa? Sekali. Setor. Itu S. Nyetor ya. Ya. Jadi Allah astagfirullah. Jadi fal hifzu yahtaju ila sabr. Jadi menghafal butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Memahami perlu juga kesabaran. Jadi kalau nggak paham, ya bertanya. Jangan diam. Apalagi nyimpulkan sendiri. Bahaya. Ya, nggak boleh. Ya. Bahaya sekali. Ya. Jika belum paham tanya. Tidak ngerti dengan bahasa tulisan, ya telepon. Pakai voice note, ya. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Menghadiri majelis ilmu juga perlu kesabaran. Ya. Ngeluh aduh jauh nian di Bulurang. Setidaknya masih dewe. Ya enggak? Hah? Kita mampir di sini besok. Iya, Pian. Mampir di sini besok. Boleh, masjid anak ini. Mampir kita di sini. Ya. Olahraga lapangan ada. Ya. Antum nak belajar panah kayak ada. Ya. Masternya ada di sini majelis ini. Di menghadiri ilmu juga ada perlu kesabaran. Saya cuma dari Bakung ke Lazio Residen jauh. Ya, sahabat bin Jabir dari Madinah ke Syam. Jauh, cuma 1 hadis. Nah, kita dari tadi dari jam 10 berapa hadis sudah? Berapa ayat Al-Qur'an sudah? Oh, jauh nih Buluran. Tidaknya kita nyaman. Ya. Tak ada masjid, ya. Aman insyaallah. Apalagi kalau udah di lantai 3. Doa. Lagi di majelis ilmu nih, malaikat sedang menaungi kita, Allah sedang bersama kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lantai 3, akhwatnya di atas lagi. Ya. Sini ikhwan semua. Ya. Masya Allah. Baik. Jadi wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabr. Menghadiri majelis ilmu ya yahtaju ila sabr, juga membutuhkan kesabaran. Ya. Jarak, jangan pikir jarak. Semakin jauh jarak, antum bayangkan pahala yang menghampiri kita. Setiap jejak yang kita injak itu akan menjadi saksi. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Kenapa kita kemudian ketika sholat wajib, mau sholat sunnah kita pindah tempat? Agar tempat kita bersujud nanti bersaksi di hadapan Allah. Agar kita tidak perlu persaksian manusia. Jadi semakin jauh, semakin besar. Anak tadi kesipin, awalnya kesipin itu jauh. Yang anak pikirin itu karena di sini banyak debu kan, debu nempel ke wajah, itu debu itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makin dekat pula ke sini.
Makin dikit apa haluan aja. Tapi tidak apa-apa. Masih dewek. Ya. Baik. Jadi bersabar. Jangan bayangin jauh nih. Antum masih kota Jambi, ada dari Sengetiha. Ya. Tapi makin dekat ada daripada ke Sipin ya. Yang dari Sengeti, Masya Allah. Ya. Baik. Dan yang keberapa? Wa ri'ayatu haqqi syekh yahtaju ila sabrin. Dan menjaga hak-hak guru juga perlu kesabaran. Jadi hak guru itu didengerin, ditaati selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar. Ya. Bersabar. Ya, tolong benerin ini, tolong bagaimana kondisikan itu bawah santri dan lain sebagainya. Sabar. Ya. Jangan nyuruh-nyuruh terus. Ya, jangan dulu. Ya. Emang bisa jadi emang guru kita sedang butuh bantuan kita. Ya. Ada berapa? Jadinya ada berapa poin? Pertama, menghafal butuh kesabaran, memahami butuh kesabaran, menghadiri majelis ilmu butuh kesabaran, menjaga hak-hak guru membutuhkan kesabaran. Hak-hak guru harus dipenuhi. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man lam ya'rif li 'alimina haqqah. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak memenuhi hak-hak orang-orang alim di antara kami. Ya guru maksudnya, guru di antara kami. Kemudian yang kedua, wan-naw'u tsani, cabang yang kedua. Sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Sabar di dalam mengajarkannya, menyampaikannya dan mensyiarkannya kepada penuntutnya. Nah, ini yang kedua ini untuk para guru, para ustaz ya. Harus sabar ya di dalam mengajarkan, dalam menyampaikan ilmu dan dalam mensyiarkan ilmu kepada ila ahlihi, kepada para penuntut ilmu ya. Contohlah siapa tadi? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya. Kalau penuntut ilmu contoh siapa? Contoh Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang keluar dari rumahnya sebelum subuh itu di usia fi shibbi ya, di usia 9 tahun ke bawah ya, usia 7 tahun sebagian ulama mengatakan, sebelum subuh kemana? Ila hilaqi syuyukh ya, untuk menghadiri halaqah masyayikh yang ada di masa beliau ya, di masa beliau. Kemudian fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin. Dan bermajelis bersama muta'alim juga perlu bersabar. Ya, kita sebagai guru, muta'alim ini siapa? Penuntut ilmu. Kita sebagai guru ya harus bersabar ketika bermajelis bersama murid kita. Ya. Kalau murid kita mungkin ada yang sibuk sendiri, ya sabar dulu. Ya. Sabar dulu, dilihat. Nanti dipanggil apa masalah dan lain sebagainya. Dan kita sebagai guru sekiranya kondisi kita mengganggu majelis, angkat tangan. Nah, seperti ini. Ini bagian dari apa? Ada terhadap majelis dan ada terhadap guru. Dan guru kan paham. Oh iya, sudah angkat ini. Ya. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin, dan memahamkan mereka juga perlu kesabaran. Seperti Imam Syafi'i tadi, sabar dan menghadapi Imam Rabi' bin Sulaiman ya, sampai-sampai Imam Syafi'i mendatangi rumah Imam Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Untuk apa? Untuk memahamkan ilmu ya. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin, dan ya menanggung kesalahan mereka juga perlu kesabaran.
Seorang guru harus sabar dengan kesalahan muridnya. Kenapa? Ya karena mereka baru belajar. Ya. Ada apa namanya? Ya kita ya. Ada yang datang ke pengajian itu cuman pakai kaos, pakai tapi sobek-sobek pula. Ya sabar. Karena memang pakaian yang ada itu gitu loh. Gak perlu diapakan. Tinggal kita bagaimana menempatkan diri kita ketika sedang berada di majelis ilmu, ya. Gak masalah, ya. Kalau memang adanya pakaian cuma itu, gak masalah. Jangan sampai gara-gara anak cuma punya lepis akhirnya gak mau menuntut ilmu. Rugi. Kan di sini sudah dibilang guru harus sabar. Tinggal kita lah bagaimana terus berikhtiar agar benar-benar memenuhi ya apa namanya adab-adab berpakaian di dalam majelis ilmu, ya. Wa fawqa hadaini an-naw'aini min sabri al-ilmi sabru 'ala sabri fihima wa thabbatu 'alaihima. Ya. Dan yang lebih tinggi dari kedua hal tersebut adalah bersabar, ya, as-sabru 'ala sabri. Bersabar dalam bersabar. Ya. Bersabar dalam bersabar, ya. Wa thabatu 'alaihima. Ya, dan terus ya sabar, terus bersabar. Atau ringkasnya begini, dan yang lebih tinggi dari kedua hal itu adalah bersabar di dalam bersabar dan terus-menerus bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi jangan batasi diri kita dengan Allah. Kemudian Syekh di sini mengutip sebuah syair, ya. Sebuah bait, ya. Likullin ila sya'wil ula wa thabat. Setiap menuju puncak dibutuhkan satu loncatan. Walakin azizun fir rijali thabat. Akan tetapi susah bagi seseorang untuk terus melompat. Ya, kalau capek ya berhenti dulu. Nah, tenang dulu, baru melangkah lagi, sabar. Ya, seperti kita naik tangga. Ya. Kalau kita buru-buru ke atas, benar tidak? Ya. Akhirnya apa? Enggak maksimal. Ya, enggak maksimal. Seperti kita ke sholat nih. Makanya makruh. Masjid sudah iqamah. Makanya makruh kata Rasulullah SAW, ya. Ketika kita berlari menuju iqamah tadi, menuju sholat, udah jalan sabar, tenang. Karena sepanjang jalan itu kita gunakan berzikir dan berdoa kepada Allah. Maka ketika akhirnya sampai kita di masjid, kita tenang kan? Allahu Akbar. Coba lari. Allahu Akbar kabira Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Likullin ila sya'wil ula wa thabat, walakin azizun fir rijali thabat. Ya. Setiap menuju puncak dibutuhkan loncatan, satu loncatan. Akan tetapi susah bagi seseorang untuk terus meloncat. Kalau udah capek, tenang. Inilah ikhwan fillah, azanallahu iyyakum. Ya, slow but sure. Ya. Tenang, santai, tumaknina, tapi pasti kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi